tahun 2028. Ketegangan antara Iran dan Israel sudah mencapai puncaknya. Berita utama dipenuhi serangan siber, sabotas, dan ancaman perang. Puluhan tahun ketidakpercayaan dan ketakutan telah membawa kedua negara ke jurang kehancuran, sementara dunia hanya bisa menonton, tidak berdaya untuk ikut campur. Orang-orang biasa di kedua negara hidup dalam kecemasan terus-menerus, bersiap menghadapi konflik yang terasa tidak bisa dihindari. Namun, meskipun mesin perang terus berjalan, harapan kecil tetap ada, lahir bukan dari pemerintah, tapi dari individu yang berani membayangkan perdamaian. Ini adalah kisah dua orang seperti itu, yang pilihan mereka bisa mengubah segalanya. Di Teheran, Leila, seorang diplomat muda, mempertanyakan siklus konflik tanpa akhir yang sudah ia alami sejak kecil. Di Tel Aviv, Ariel, seorang analis intelijen, melihat pola yang sama, ketakutan memicu eskalasi, masing-masing pihak salah memahami yang lain. Meskipun dibesarkan sebagai musuh, keduanya lelah dengan kebencian dan diam-diam percaya bahwa ada jalan lain yang mungkin. Rasa kekecewaan yang sama membedakan mereka, dan tak lama lagi, itu akan menyatukan mereka. Perjalanan mereka menuju perjuangan dan Emirates. Di Istanbul, Leila dan Ariel bertemu secara rahasia, membaur dengan keramaian kota. Tidak ada gerakan besar, hanya dua orang, berhadapan muka, berbagi informasi yang menunjukkan betapa dekatnya negara mereka dengan perang karena kesalahan. Mereka menyadari bahwa kedua belah pihak terjebak oleh ketakutan, salah menafsirkan gerakan defensif sebagai ancaman. Selama beberapa jam, mereka bukan musuh, melainkan sekutu melawan bencana. Saat berpisah, mereka tahu tindakan mereka berbahaya, tetapi mereka membawa harapan rapuh bahwa tindakan kecil mereka bisa mencegah bencana. Dalam kegelapan, mereka telah menyalakan satu lilin. Informasi yang dibagikan Leila dan Ariel secara diam-diam mencegah perang, tetapi peran mereka segera terbongkar. Dicap sebagai pengkhianat, mereka terpaksa melarikan diri, diburu oleh negara-negara yang ingin mereka selamatkan. Diasingkan dan dihapus dari sejarah resmi, mereka kehilangan segalanya, rumah, keluarga, identitas. Namun dalam pengasingan bersama, mereka menemukan kebebasan dan tekad untuk memelangi misi mereka. Bukan lagi orang Iran atau Israel, mereka hanyalah dua orang yang memilih hati nurani daripada perintah. Pengorbanan mereka menjadi pesan, perdamaian pantas dibayar berapapun harganya. Dalam persembunyian, Leila dan Ariel mulai mengirim pesan anonim ke dunia. Kisah perjalanan mereka mendesak orang lain untuk melihat kemanusiaan pada musuh yang mereka kira. Kata-kata mereka hanya ditandatangani sebagai duo Istanbul, menyebar secara daring, menginspirasi kaum muda dan gerakan perdamaian lintas batas. Mereka tidak mencari ketenaran, kekuatan mereka ada pada anonimitas dan keaslian mereka. Pemerintah mengabaikan mereka, tetapi pesan mereka bergema. Perang tidak bisa dihindari. Mereka telah kehilangan negara mereka, tetapi mendapatkan tujuan baru, melayani kemanusiaan bukan negara. Suara mereka menjadi detak harapan yang stabil, menanam benih perdamaian di generasi baru. Bahkan dalam pengasingan, mereka membuktikan bahwa tindakan individu bisa mengubah dunia. Leila dan Ariel bukanlah pahlawan, mereka adalah orang biasa yang memilih untuk menentang kebencian. Keberanian mereka bukan dalam gerakan besar, tetapi dalam keputusan diam-diam untuk mendengarkan, mempertanyakan, dan terhubung. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa perdamaian adalah pilihan aktif, dibangun satu percakapan pada satu waktu. Perubahan sejati datang dari mereka yang bersedia melihat orang di balik label. Kita tidak perlu menjadi diplomat atau mata-mata untuk membuat perbedaan. Kita hanya butuh keberanian untuk mengulurkan tangan. Bagikan kisah ini dan bantu sebarkan terang. Dunia yang damai itu mungkin jika cukup banyak dari kita yang cukup berani untuk membangunnya bersama. Cerita dalam video ini adalah fiksi. Nama, tokoh, dan kejadian yang ditampilkan tidak berdasarkan kejadian nyata dan dibuat untuk tujuan naratif dan edukatif.